Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sedikit materi, bukan untuk membacakan surat cinta untuk Starla, karena saya bukan Mang Asif dan Teh Jiska, melainkan di sini sangatlah digunakan untuk bangsa ini, karena bangsa ini tidak akan maju karena tidak adanya pemuda. Betul apa betul? Di era globalisasi saat ini banyak sekali budaya luar yang masuk ke dalam negara Indonesia. Bukan hanya satu ataupun dua masalah yang masuk ke dalam negara Indonesia. Namun anehnya pada pemuda zaman sekarang, ketika datangnya budaya luar masuk ke dalam negara Indonesia, bukannya ditinggalkan, bukannya malah dijauhkan, ini malah ikut terjerumus ke dalam budaya asing tersebut. Naudzubillahimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat ataupun jalan yang di dalamnya dimurkai oleh Allah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah.
kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Apabila ilmu pengetahuannya tidak ada, maka bangsa itu dapat rusak, dapat hancur karena para pemudanya yang tidak ingin menuntut ilmu. Namun apabila adanya teknologi dalam suatu bangsa tersebut dan para pemudanya tidak dapat mengolah dengan baik teknologi tersebut, maka negeri itu akan hancur menjadi bubur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ilmu pengetahuan di dalam negara ini dulu sangatlah berkembang pesat, bahkan contoh silahnya Bapak B.J. Habibie yang dulu diperebutkan oleh negara-negara asing, bahkan beliau. Di dalam kitab Safinatun Najah ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu pasal yang berada di dalamnya, yang dimana pasal yang akan saya jelaskan ini adalah pasal yang berkaitan dengan syarat-syarat mengqashar sholat. Mang, teh, tahu arti qashar? Qashar itu artinya meringkas. Jadi yang dimaksud dengan mengqashar sholat yaitu meringkas sholat. Yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Masuk ke dalam penjelasan syurutul qasri sab'atun ayyakuna safarahu marhalataini. Adapun salah syarat mengqashar sholat itu ada 7, dan salah satu yang pertama dari yang ke-7 itu adalah ayyakuna safarahu marhalataini. Harus terbukti perjalanannya itu yang jauh, yaitu minimal 2 marhalah atau 2 pemondokan. Atau jikalau ukurannya itu dimasuk ke dalam ukuran kilometer, maka jarak yang harus ditempuh adalah 96 kilometer. Lantas bagaimana jikalau jarak yang ditempuhnya itu kurang dari 96 kilometer? Ada banyak kaul yang mempermasalahkan tentang batas jarak tempuhnya. Namun yang lebih masyhur yang mengatakan bahwa jarak yang harus ditempuh adalah 96 km. Jadi jikalau kita mengikuti kaul yang masyhur, maka jikalau kita melaksanakan perjalanan yang kurang dari 96 km, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Berarti mengqashar sholatnya itu hukumnya tidak sah. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan, dan perjalanannya itu yang diperbolehkan oleh hukum syara. Dalam artian perjalanannya ini bukan perjalanan yang diharamkan oleh hukum syara. Memang ada perjalanan yang diharamkan. Ada, contohnya perjalanan menuju kemaksiatan seperti mau maling, mau ngebegal, mau ngerampok. Nah, itu nggak dibolehin. Jadi apabila perjalanannya itu niatnya untuk seperti itu dalam kemaksiatan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kemurahan mengqashar sholat. Lanjut yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasri. Syarat yang ketiga yaitu orang yang mengqashar sholat harus mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat. Berarti tidak diperbolehkan mengqashar sholat bagi orang yang bodoh. Bodoh di sini yaitu orang yang tidak mengetahui tentang diperbolehkannya untuk mengqashar sholat. Yang keempat yaitu Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. Berdirinya saya di sini yang insya Allah akan menyampaikan sebuah materi yang saya garis bawahi. Segede-gedena jalan syariat, ulah mata kurangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita semua Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Khair Afandi berpesan dalam amanahnya yang ke-17. Beliau berkata, segede-gedena jalan syariat, ulah mata pengurangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana manusia disyariatkan untuk berusaha atau bekerja keras demi upaya mendapatkan keberhasilan atau suatu keinginan. Tetapi sebagus-bagusnya perjuangan kita demi tapi jangan pernah kita mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Jikalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusannya apabila dia menghendaki, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dari ayat di atas sudah jelas bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, berhasil atau tidak berhasilnya, itu hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lantas mengapa banyak manusia yang sombong, yang berkelakuan seperti King Kong, yang bertingkah seperti Tenyong? Manusia yang sombong, yang suka pamer harta di siang bolong, yang kelakuan seperti Tenyong, yang suka kalau lewat bilang sama orang senggol dong. Walaupun hidup bergelimangan harta, rumahnya mewah kayak kerajaan Dracula, mobil Lamborghini ngebaris di mana-mana, istrinya 4 cantik semua, punya kebun sawah sampai airnya tumpah kemana-mana. Tapi jikalau kita tidak punya rasa tawakal dan tawadhu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan barokah apa yang kita miliki semuanya.
Semua yang kita miliki pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup bergelimangan harta, tapi tidak pernah memberi kepada orang yang lebih membutuhkan, tidak pernah bersedekah kepada di jalan Allah, maka harta itu sendiri akan membawa kemudaratan yang berawal dari perut mengembang, kepala botak pusing mikirin uang, pikiran melayang-layang, setan datang merayu dengan bujukan, akhirnya hidup pusing gak karuan. Di dalam kitab Safinatun Najah yang mana di dalamnya terdapat pasal yang menerangkan Suratul Jam'i Takdimi. Ada pirang-pirang syarat jamat takdim. Mang, boleh nanya nggak? Sepertinya ini apa yang dinamakan jamat takdim? Hari jamat takdim teh mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu waktu sholat. Contohnya seperti waktu sholat asar masuk ke dalam waktu sholat duhur, dijadikan menjadi satu. Syurutul jam'i takdimi, ari syaratna jamak takdim eta aya benerah kebohong ya. Ari syaratna jamak takdim eta aya opat. Al budaatu bil ula kaijina ngamimitian ku salat nu awal. Contohnya seperti di mana orang melaksanakan perjalanan yang jauh, ketika di pertengahan jalan kita ingin menjamak sholat asar ke dalam sholat duhur. Nah, yang ketika kita ingin melaksanakan sholat tersebut, maka yang harus kita awali yaitu sholat duhur atau asar. Sholat duhur. Lalu niatul jam'i. Yang kedua niat jamak fiha dina sholat do awal, dina sholat hiji. Pada apa sholat? Pada apa niat sholatnya? Niat ngejamak. Apal teh? Aku kasih tahu ya. Jadi ketika menjamak sholat asar ke dalam sholat duhur itu usolli fardhu duhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Dan ketika menjamak sholat isya ke dalam waktu sholat maghrib itu usolli fardhu maghribi majmu'an bil isya'i fardhu lillahi ta'ala. Wal mu'alatu bainahuma jangka timuna tuluy. Jadi syarat yang ketiga yaitu tuluy dina salatna. Ketika kita melaksanakan yaitu menjamak sholat asar ke sholat duhur, dan ketika kita melaksanakan sholat duhur, antara sholat duhur dan sholat asar itu jangan ada yang menghalang. Rofiha
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بشيرا وكفى بربك Tunduk patuh kepada Allah itu termasuk sikap yang mulia dengan hati yang mantap. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasannya tawakal, setiap kata tawakal tidak terlepas dari kata usaha atau ikhtiar. Dan kita yakinkan bahwasannya Allah lah yang menentukan atas keberhasilan dari usaha kita. Lalu setelah kita ikhtiar dan berusaha kepada Allah dan mencurahkan segala urusan kita kepada Allah melalui pekerjaan, umpamanya syariatnya mah dokter yang menyembuhkan kita melalui perantara obat, tetapi hakikatnya tetap Allah yang menyembuhkan kita. Hadirin santriwan santriwati rahimakumullah. Mang teh segede-gedena jalan syariat ulah mata kurangan tawakal ke Allah. Tawakal anu kumaha? Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha atau hanya disandarkan kepada nasib dan masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam setiap kata ikhtiar tidak terlepas dari kata tawakal. Setelah kita melakukan ikhtiar dan berserah diri kepada Allah, sebagaimana Allah juga telah menjanjikan kepada kita, Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Kenikmatan seperti apa, Mang Teh? Kenikmatan seperti mulut untuk berbicara, hidung untuk tarik udara, mata untuk melihat dia, telinga untuk dengar suara, tangan untuk meraba-raba, kaki untuk melangkah-langkah di jalan fisabilillah, bersyukur ke Allah, alhamdulillah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka berserah diri atau bertawakallah kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ikhtiar tanpa tawakal au baban ta'iran au nahwahu, yaitu lalat yang terbang atau selain lalat. Contoh, biasanya kan orang yang puasa itu mulutnya bau. Nah, terus kita tidurnya itu khusyuk, mangap, yang sehingga lalat itu numpuk semua di mulut. Atau selain lalat, rorongo, tawon, rarong.
lalet, tawon, roromo, atau raron. Udah. Nah, jadi kesimpulannya, perkara yang tidak membatalkan terhadap puasa itu ada 7. Yang pertama yaitu masuknya satu perkara ke dalam anggota tubuh kita dikarenakan lupa. Yang kedua dikarenakan bodoh atau tidak tahu bahwasanya itu dapat membatalkan puasa kita. Yang ketiga karena dipaksa. Yang keempat berjalannya ludah di antara sela-sela gigi yang mana kita tidak mampu mengeluarkan ludah tersebut dengan catatan ada uzur. Yang kelima yaitu masuknya satu perkara ke dalam anggota tubuh kita yaitu debu jalan. Yang ke Surat keputusan Seksi Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Huda 790 Kota Bumi mengingat A. Santri adalah calon di dalam kitab Sabunatun Naja yaitu pasal tentang perkara yang tidak membatalkan terhadap puasa, yaitu ada 7 perkara. Yang pertama ma yasilu ilal jawfi binisyanin, yaitu masuknya satu perkara terhadap lubang anggota tubuh kita dengan dikarenakan lupa, tidak ingat bahwasanya hari ini kita sedang berpuasa. Contoh, sebab karena capek tiba-tiba kita minum. Sesudah kita minum lalu kita ingat bahwasanya hari ini kita sedang berpuasa. Nah, maka air yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak membatalkan puasa kita. Lalu au jahlin atau bodoh. Yang keduanya bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahwasanya minum itu dapat membatalkan puasa. Lalu yang ketiga au ikrohin atau dipaksa. Kalau kamu tidak membatalkan puasa kamu, maka kamu akan saya bunuh. Daripada nyawa kita hilang melayang, lebih baik kita minum. Wabiji royani royki lima baina asnanihi wa qad hajaja'an majihi li'udhrihi. Dan yang keempatnya adalah berjalannya ludah di antara sela-sela gigi dan kita tidak bisa mengeluarkan ludah tersebut dikarenakan ada uzur. Contoh, kita sedang sakit, sedang pilek. Biasanya orang pilek itu kan hidungnya mampet, terus berdahak. Nah, kita ingin mengeluarkan dahak tersebut tetapi tidak mampu untuk mengeluarkannya.
Sudah nah, sudah seperti itu. Nah maka tidak apa-apa kita telan katanya, karena itu tidak membatalkan terhadap puasa kita. Terus yang kelima, wa ma wasala ilal jawfi wa kana Innal munafiqina yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Dzabdzabina baina dzalik La ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu fala tajid lahu sabila Sadaqallahul azim. Moral. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari judul di atas, apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan moral? Moral adalah sifat atau tingkah laku kita terhadap orang lain. Jadi kita simpulkan apa yang dimaksud dengan kemerosotan moral adalah tingkah laku yang tercela. Lantas bagaimana cara kita untuk menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut? Yakni dengan cara memperbaiki akhlakul karimah. Sudah jelas bahwasanya hakikat dan keimanan dan ketakwaan manusia tidak bebas dari adanya akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innama buhitu diutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sesungguhnya yang menentukan tinggi dan rendahnya martabat manusia baik di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur. Tapi sudah bisa kita lihat zaman sekarang banyak kesalahan yang sangat-sangat besar bagi orang-orang menganggap bahwa kemuliaan dan kehormatan derajat manusia adalah ditentukan dari hartanya, jabatannya, kecantikannya dan ketampanannya yang merupakan suatu hal yang fana. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tidak jarang orang yang bermartabat dan jabatan yang tinggi namun tidak bermoral. Tidak jarang dan tidak pula
dan tidak pula sedikit orang-orang yang wajahnya cantik, wajahnya tampan, namun hatinya yang busuk. Sebagaimana syairan yang berbunyi, nah aku naon gelis robanu gelis kan hanya kepisah wakana jeung kabuktian naon gubarotonikin kekebul jalan wama jeung perkara wasola anu nepi itu ma ilaihi kana itu jauh wakana jeung kabuktian naon gurbala tadakikit kekebul tipung auzubaban toiron atawa laler anu hiber au nahwahu atawa saumpamana itu zubab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini saya akan menjelaskan pasal tentang sesuatu yang tidak membatalkan puasa sampai ke rongga. Menurut asal pokok, setiap yang masuk ke dalam rongga itu membatalkan puasa, tetapi di sini musonif telah mengecualikan sesuatu yang masuk ke dalam rongga itu tidak membatalkan. Sesuatu itu yaitu ada 7. Yang mana saja? Yang pertama yaitu mayasilu ila jaufi binisyanin, sesuatu yang masuk pada rongga disebabkan lupa. Misalkan si Jaid itu melaksanakan hari pertama puasa. Nah, di siang hari si Jaid makan, yang mana makannya tuh habis sebakul. Nah, di saat selesai makan, si Jaid ingat bahwa dia tuh sedang berpuasa. Hal itu tidak termasuk membatalkan puasa karena disebabkan itu lupa. Yang kedua yaitu au jahlin, sesuatu yang masuk pada rongga sebab tidak tahu. Misalkan ya, Mang Megi itu baru masuk Islam. Nah, di saat bulan Ramadan, Mang Megi ikut berpuasa. Nah, Mang Megi itu karena jahlun, benar-benar bodoh, tidak mengetahui apa syarat-syaratnya puasa. Di saat siang hari, Mang Megi merokok, padahal kan dia tuh puasa kan, tapi merokok dia tuh. Nah, datanglah Mang Edi. Liqa qaryatan amar
قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب Antisipasi terhadap kemerosotan moral. Bang Teh, ada yang tahu apa itu moral? Siapa itu moral dan bagaimana bentuk moral? Ada yang tahu saudara-saudari sekalian? Yaitu moral adalah yang ada pada jati diri seorang manusia, yang mana manusia wajib memiliki moral. Yaitu moral terbagi menjadi dua terhadap manusia. Ada moral manusia yang baik dan ada moral manusia yang buruk. Yang mana dalam garis besar seperti apa moral itu? Yaitu tata krama, budi pekerti, ucapan, perbuatan dan tingkah laku. Sebagaimana dalam agama Islam moral disebut dengan apa? Yaitu moral disebut dengan akhlak. Akhlak yang seperti apa, saudara-saudari? Bukan akhlak galagaan, tapi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sebagaimana manusia wajib memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan dijelaskan dalam PPKN Undang-Undang ayat keempat bahwasanya apa? Yaitu bahwasanya masyarakat Indonesia wajib memiliki moral yang tinggi. Dapat kita ambil bahwasanya apa? Yaitu bahwasanya moral itu sangat penting. Moral itu sangat berharga. Santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah. Tidak melihat ke belakang, melainkan menuju ke arah ke depan. Yang mana pada saat ini dunia sudah sangat maju dengan kualitas teknologi yang ada. Yaitu dapat kita lihat bahwasanya moral dan akhlak sudah berada di bagian yang paling rendah. Moral dan akhlak sudah diinjak-injak, moral dihadap dan sudah dipandang sebelah mata. Bahkan apa? Bahkan banyak manusia yang tidak memiliki moral. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka dari itu kita harus bangkit. Bangkit untuk apa, saudara-saudari? Yaitu bangkit untuk memajukan dan mempertahankan akhlak dan moral yang selanjutnya. Yang artinya sungguh ada pada jati diri Rasulullah SAW itu suri taulah dan yang baik bagimu. Maka dijelaskan dalam Quran surat di atas bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki suri taulah dan yang baik, memiliki moral yang baik, memiliki moral yang bagus, memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Maka dari itu bagaimana caranya kita untuk mengantisipasikan moral yang telah longsor, moral yang telah diinjak-injak, moral yang telah dipandang sebelah mata oleh manusia, yaitu dengan cara apa? Itu di waktu maghrib, maka sholat zuhur dan asarnya si Zaid itu bisa dijamak takdim. Ketika datang waktu zuhur, si Zaid langsung sholat.
dan niat menjama dengan sholat asar sebagaimana niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Niat saya sengaja sholat fardhu zuhur. Niat saya sengaja Niat saya sengaja sholat fardhu zuhur menjama dengan asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala, tidak oleh pekerjaan atau ucapan apapun. Yang kedua yaitu niat menjama takdim pada sholat yang pertama. Jadi tidak sah kalau kita mau jama takdim tapi niatnya pada waktu sholat yang kedua. Misal sholat zuhur, jama zuhur dan asar niatnya pada waktu zuhur, jama asar dan maghrib niatnya pada waktu asar. Tidak sah kalau niatnya itu pada waktu maghrib. Syarat yang ketiga adalah terus menerus antara sholat yang ke-1 dan yang kedua. Tadi sudah dibahas sedikit di atas, yaitu tidak terselang oleh pekerjaan atau ucapan apapun. Jadi ketika kita sudah selesai sholat zuhur 4 rakaat, langsung berdiri kembali dan niat untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Syarat yang terakhir atau yang keempat dari jama takdim adalah kudu langgeng panghuduran, tegas nama kita masih dalam perjalanan. Bukan ini mah dari Tanjung Raja ke Kota Bumi doang make jama takdim. Atau itu mangga sah, belum ke masuk, waktu asar udah sampai. Jadi sebagai kesimpulannya, syarat jama takdim ada 4. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama. Segede-gede jalan syariat ulama tak ngulangan tawakal pada Allah. Mang, nyawa arti dari tawakal. Tawakal, lamun teu nyawa dia, lamun teu nyawa dia diberi nyawa ku aing. Kata tawakal adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakala yang artinya bersandar atau berserah diri. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul Muhasabah Al-Qul yang menjelaskan tentang arti dari tawakal. Tawakal artinya itu berserah diri kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam menjelaskan tentang tawakal kepada Allah, kita tidak boleh menyerahkan diri secara total kepada Allah tanpa berusaha, tetapi kita harus menyerahkan diri kepada Allah secara total dengan usaha dan bekerja, atau yang disebut dengan syariat. Bahkan Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaulahu tawakal, yang artinya santriwan dan santriwati rahimakumullah. Pada suatu hari ada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW di masjid. Unta miliknya ia tinggalkan tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya terhadap tindakan sahabatnya tersebut. Kemudian ia menjawab, aku sedang bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad yang mendengar jawaban tersebut lantas menganggap sebagai keliru